我捉到你，李飞宇。 Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Record of Mortal Journey to Immortality part yang pertama season kedua. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Cerita dimulai ketika pada malam hari terlihat Hanli yang membunuh orang-orang dari pertambangan yang dikuasai benteng keluarga Yan dan sekte roh hantu saat ini. Mendengar suara langkah kaki dari penjaga yang lain, dengan cepat Hanli langsung membunuh orang tersebut. Lalu Hanli menggerakkan mayat menggunakan artefak yang dulu dia dapatkan di tanah terlarang supaya nggak menimbulkan curiga dari penjaga yang lain. Ternyata Hanli nggak sendirian, dia ditemani 3 orang menyusup ke tambang tersebut dan membunuh satu persatu para penjaga tambang benteng keluarga Yan. Lalu Hanli dan yang lainnya melihat ke arah para penjaga di bawah sana yang hendak mengaktifkan 4 arai iblis. Lalu seorang pria berkata, selagi 4 arai iblis belum diaktifkan, mari kita bergerak secara terpisah. Setelah itu Hanli ikut terjun ke bawah mengikuti 3 rekan yang lainnya. Setelah berhasil terjun ke bawah, Hanli mengalahkan semua penjaga tambang yang berniat membunuh Hanli. Seorang pria yang dari tadi minum sake akhirnya pun ikut menyerang Hanli, tetapi sekali lagi Hanli dengan mudah membunuh orang tersebut. Lalu ketiga rekan Hanli datang berkumpul, diikuti pasukan campuran dari 7 sekte utama. Jin pindah ke seorang pria bernama Xuan Li dari sekte Yanyu dan Lu Tianmeng dari sekte Gunung Lingzhou. Mereka berdua adalah pemimpin dari tim yang saat ini Hanli ikuti. 还真有，这下可发财了！ Mereka berdua pergi ke gudang pertambangan benteng keluarga Yan dan menemukan bisa dibilang miliaran batu roh di sana. Benteng keluarga Yan kehilangan banyak uang kali ini, ucap Lu Tianmeng. Ini semua berkat rencana dari Xuan Li dari sekte Yanyu, puji Lu Tianmeng kepadanya. Tetapi Xuan Li berkata, aku bisa memikirkan rencana ini berkat junior Hanli dari sekte Lembah Huangfeng. 我们得要抓紧时间了。 Jin berpindah ke Hanli yang sedang duduk di anak tangga sambil memikirkan kembali pertarungannya dengan Wang Chan di gurun pasir beberapa hari yang lalu.
Setelah bertarung dengan Wang Chan, Han Li meninggalkan Mo Chaihuan di gurun pasir. Tiba-tiba Han Li menyiapkan jimat emas miliknya karena dia melihat sebuah tanda di langit. Dan muncullah dua orang pria, Lu Tianmeng dari sekte Gunung Lingzhou dan Xuan Li dari sekte Yanyu. Xuan Li mengeluarkan sebuah emblem dan berkata, ini perintah aliansi 7 sekte. Han Li diminta bergabung bersama mereka. Tanpa pikir panjang, Han Li pun setuju, diperkuat dengan kehadiran senior Cheng dari lembah Huang Feng di sana. 韩师弟，你也在这儿？ 见过陈师姐。 Ketika Han Li sedang membersihkan pedangnya, tiba-tiba terlihat senior Chen. Flashback sedikit, senior Chen ini dulu wanita yang diselamatkan Han Li ketika dia mau dibunuh dan dienak-enak oleh si Yun Feng. Senior Chen menghampiri Han Li dan berkata kalau dia sudah mendengar berita tentang benteng keluarga Yan. Lama gak ketemu, keterampilan bertarung Han Li semakin hebat aja, ucapnya. Han Li yang ikut konferensi berburu harta karun bersama Dong Xuan saat itu dia hanya beruntung bisa melarikan diri. Terima kasih atas kepedulian senior Chen, ucap Han Li. 谢师姐关心。我还以为你凶多吉少了。总之你没事就好。我只是看到你还活着，我。 Lalu Han Li bertanya pada senior Chen, dua senior yang memimpin selanjutnya akan membawa kita ke mana lagi? 这两位师兄，接下来准备把我们带到哪里去啊？ 这段时间不见，你斗法还真是越来越厉害。 Lu Tianmeng dan Xuan Li, mereka berkata hanya akan mengambil alih kembali tambang ini dan gak berkata apa-apa lagi, ucap senior Chen. Sebelum pamit pergi, Han Li berkata lebih baik berhati-hati karena Han Li merasa kalau misi ini terlihat aneh, ucapnya. 我去巡视一下。 Han Li sedang berada di terowongan tambang memikirkan cara untuk segera pergi dari sana karena kultivator iblis bisa datang kapan saja. Tinggal di sini bukanlah keputusan yang baik, pikirnya. Lalu Han Li menelusuri terowongan tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang pria memberi hormat pada Wang Chan. Dia adalah si pengkhianat Zhongwu dari Gunung Lingzhou. Zhongwu memuji Wang Chan yang telah menaklukkan benteng keluarga Yan, tapi sepertinya suasana hati Wang Chan sedang kurang bagus hari ini. Tuan muda memberikan kontribusi besar, kemungkinan ketua sekte menghargai Anda, ucap Zhongwu. 少主立下如此大功，参见少主，人才让你压阵，慑服群小。 Tapi kenyataan justru sebaliknya, ketua sekte roh hantu atau ayahnya Wang Chan sendiri kecewa padanya karena kalah bertarung melawan Han Li membiarkan dia lolos dari benteng keluarga Yan. Karena kegagalannya, Wang Chan diminta pergi ke pasukan belakang mencari pengalaman oleh ayahnya. Aku akan membunuhmu, Li Feiyu, ucap Wang Chan. Padahal itu nama samarannya Han Li. Melihat tangan Wang Chan terluka, Zhongwu berkata kalau dia pasti bertemu master dari 7 sekte. Karena Wang Chan terluka sangat parah oleh racun naga hitam Han Li. 高手了吧？你咋伤这么重啊？ Wang Chan bertanya pada Zhongwu karena dia mengenal banyak 7 sekte besar dan pernah mengikuti ujian di tanah terlarang. Apa kau pernah bertemu dengan seorang kultivator bernama Li Feiyu dari lembah Huang Feng, ucap Wang Chan. 有没有遇到过一个叫厉飞羽的黄风谷修士？ Zhongwu pernah berurusan dengan lembah Huang Feng, tapi dia nggak mengingat nama mereka satu persatu. Jadi Zhongwu memiliki sebuah ide setelah menjatuhkan lembah Huang Feng, bagaimana kalau kita bunuh mereka semua dan masalah berakhir, ucapnya. Jika ada informasi apapun, katakan saja, ucap Wang Chan. 有什么消息，说来听听吧。 Setelah itu Zhongwu melaporkan kalau beberapa semut yang melarikan diri kemarin yaitu Han Li dan Dong Xuan para pengintai belum menemukan petunjuk apapun. Tapi ada tambang 500 mil barat daya, surat rutin dari mereka hari ini belum diterima. Pengaktifkan arai pelindung pun belum terlihat. Menuju tambang membutuhkan waktu 1 hari ke sana. Itu bukan arah menuju 7 sekte besar, tetapi sangat dekat dengan lokasi pertarungan Wang Chan dan Han Li. Jadi Wang Chan memutuskan untuk pergi ke tambang. Jangan sampai aku menangkapmu, Li Feiyu, ucap Wang Chan. 中午
我们走，去那矿场看看。是。 Meneruskan episode sebelumnya, diperlihatkanlah sebuah kadal gurun yang tiba-tiba ditangkap oleh Han Li. Si kecil ini datang tepat waktu. Aku mengandalkanmu, ucap Han Li yang tiba-tiba memakai teknik penahan jiwa, memindahkan jiwa kadal gurun tersebut ke boneka miliknya. Setelah mengecek bagian sendi dan yang lainnya kelihatan normal, Han Li berencana menambah 2 tanduk di boneka kadal gurunnya supaya menambah kecepatan larinya. 速度应该还能更快，头部加个撞脚。 Untuk tahap terakhirnya, Han Li menggunakan teknik pemadat jiwa dan boneka tersebut bisa bergerak atas kehendak Han Li. Jika menghadapi praktisi tahap menengah pembangunan pondasi, selama ada batu roh dan boneka ini, Han Li merasa bisa melawan balik. 终极修士，只要灵石足够，也有一战之力。 Bahkan Wang Chan sekalipun, ucap Han Li, tapi tiba-tiba Han Li merasakan getaran di sekitarnya. Dengan indera penglihatan Han Li sebagai kultivator, dia bisa melihat ribuan tentara sekte roh hantu datang mendekati tambang. Lalu Han Li mengeluarkan sinyal langit. Melihat sinyal langit Han Li, Senior Chen memerintahkan aliansi sekte untuk mengaktifkan formasi pertahanan. Han Li lapor pada Senior Chen kalau pasukan sekte iblis berjarak 5 mil menuju tambang. Senior Chen meminta para muridnya menaruh batu roh ke dalam formasi. 众弟子听令，一共4个阵眼，2人一组。 剩下2人去搬运灵石，不要延误。是，陈师。 Lalu Senior Chen meminta Han Li mencari Lu Tianmeng dan Xuan Li karena tidak cukup kita berdua untuk membangun pertahanan di sini, ucapnya. Sebagai adik seperguruan, Han Li menasehati Senior Chen dalam situasi krisis sebaiknya jangan mengandalkan orang lain. Mundurlah ke dalam tambang dan selamatkan dirimu. Lalu Han Li memberikan sebuah rune pada Senior Chen sebelum dia pergi. 师弟劝你一句，危急时刻，此符或许用得上。陈师姐，还白送了性命，希望他们能守久一点。 Di sisi lain, Lu Tianmeng meminta beberapa muridnya untuk mempercepat pengambilan batu roh, tetapi tiba-tiba ada seorang murid sekte Gunung Lingshou melaporkan kalau sekte iblis telah datang. 是警示信号，魔道要来了。 Melihat murid-muridnya panik, Lu Tianmeng meminta mereka untuk melanjutkan ngambil batu roh. Lalu Lu Tianmeng dan Xuan Li berdiskusi. Jika itu pasukan utama sekte iblis, formasi di sini nggak akan bertahan lama. Jadi Lu Tianmeng dan Xuan Li berencana mengorbankan kedua murid mereka untuk tetap tinggal di sini, sedangkan mereka melarikan diri. 多少还得有人留下殿后维持大阵。如果真的是魔道的主力部队， 那就各挑一个人留下，这样免得他们生疑。说得对，你还有你，去大厅给法阵充能。我们随后就到。速去。是，师叔。是，师叔。 Pasukan roh hantu yang dipimpin Wang Chan telah tiba. Wang Chan melihat formasi di tambang telah aktif. Sepertinya kedatangan dia ke sana sangat tepat waktu, ucapnya. 自杀阵都打开了，看来还真是来对了。 Lalu Wang Chan meminta para pengawal menghancurkan formasi tersebut. Ribuan kultivator immortal menembakkan sihir mereka ke arah formasi di tambang benteng keluarga Yan. Wang Chan berkata, Li Feiyu, semua karenamu aku dihukum ayahku. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. 我才被父亲责罚。我看你能躲到几时？
Han Li mengeluarkan boneka kadalnya mencari jejak Lu Tianming dan Xuan Li. Di sisi lain, telah beberapa menit berlalu, formasi yang dibangun Senior Chen masih kokoh nggak hancur sedikit pun. Jongwoo berkata jika berlama-lama di sini, Master Sekte akan marah. Jadi Wang Chan memutuskan untuk menggunakan api iblis matahari. Jongwoo meminta Wang Chan untuk gak mengerahkan praktisi api iblis karena terlalu berharga. Tetapi dengan satu kalimat dari Wang Chan, akhirnya Jongwoo diam tanpa kata lagi. 魔虎修士珍贵，当真要在这里？不用你多嘴，你在教我做事。不敢。 5 praktisi api iblis pun datang. Sepertinya mereka adalah pasukan elit di bawah komandonya Wang Chan. Lalu kelima orang ini mulai membentuk formasi api iblis. Api iblis matahari pun dirilis. Di sisi lain, murid-muridnya Senior Chen pada awalnya mengira kalau formasi mereka nggak bisa ditembus. Tetapi tiba-tiba raut wajah Senior Chen jadi panik ketika dia melihat api iblis matahari ajur datang. Kekuatan ini sebanding dengan praktisi formasi inti. Terus-menerus digempur api iblis matahari, perlahan tapi mantap formasi mereka mulai goyah. Lalu murid-murid di sana meminta pendapat dari Senior Chen. Senior Chen meminta untuk nggak mengkhawatirkan titik yang lain. Jadi semua murid aliansi sekte semua berkumpul untuk memperkuat formasi pertahanan. Di mana Lu Tianming dan Xuan Li, ucap Senior Chen bertanya. Pada awalnya, kedua orang ini berkata kalau nanti mereka akan berkumpul di sini. Namun pada akhirnya mereka sadar kalau Lu Tianming dan Xuan Li sudah pergi menyelamatkan dirinya masing-masing. Omongan Han Li jadi kenyataan kalau mereka semua akhirnya ditinggalkan untuk mengorbankan diri. Di sisi lain, Lu Tianming di dalam tambang merasa kalau formasi udah nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menyayangkan sisa batu roh di gudang, tapi ternyata di sana ada Han Li yang sedang mengawasi mereka. 可惜了，几仓库的零食，算你们两个走狗屎运。 Formasi Senior Chen udah nggak bisa menahan lagi api iblis matahari. Daripada mati di sini, lebih baik melarikan diri, ucapnya. Senior Chen memberi perintah keluarkan semua batu roh ke dalam formasi dan segera melarikan diri ke dalam tambang. 不人的有用之身，各位，听我号令，将手中灵石全部收入阵中。还是希望人的选择是。 Ini udah serangan kelima praktisi api iblis, udah nggak bisa bertahan lagi, ucap Jongwoo. Wang Chan bersikeras menggunakan api iblis matahari. Dia berkata kalau Marga Li harus mati di sini hari ini. Di serangan terakhir api iblis matahari, akhirnya formasi Senior Chen dihancurkan. Wang Chan langsung mengeluarkan komando maju, jangan sisakan satu pun. Di sisi lain, ketika para kultivator lari, hanya Senior Chen yang bertahan memegangi rune pemberian Han Li tadi. 去吧，一个不留！快，那就快！快往里射！快，跟上！ Melihat ribuan pasukan sekte roh hantu datang menyerang, Senior Chen menggunakan rune di tangannya meledakkan pintu masuk menuju arah tambang.
Setelah itu Senior Chen meminta para murid aliansi 7 sekte segera cepat memasuki tambang. 飞虚，可恶！可恶！可恶！ Di sisi lain, Wang Chan yang terlihat emosi meminta Jongwoo untuk menggali pintu masuk tambang dan menyeret orang-orang aliansi 7 sekte ke hadapannya. Kita semua mungkin sudah mati, ini semua berkat Senior Chen, ucap murid Xuanli memuji. Tiba-tiba Senior Chen berkata, kemana dua orang itu pergi? Tunggu kembali, kalian harus menjelaskannya. 那2个人去了哪？做了什么？等回了门派，你们要彻底交代。 Jika terus melarikan diri seharusnya baik-baik saja, ucap salah satu murid Senior Chen dan mereka kembali mencari jalan keluar dari sana. Di sisi lain, Jongwoo melapor. Mereka nggak tahu harus kemana karena jalannya berkelok-kelok. Tapi Wang Chan nggak mau tahu harus menemukan mereka. Jadi Jongwoo berniat menyuruh semua orang berpencar, hanya beberapa tikus tak akan sulit, ucap Jongwoo. 大伙儿分开走。你没听到我说的话吗？ 就这几个逃出去的鼠辈，成不了气候。 Betul sekali, untuk menghadapi tikus harus menggunakan cara tikus juga, ucap Wang Chan. 既是鼠辈，就要用对付鼠辈的方法。 Di sisi lain, aliansi 7 sekte merasa kalau mereka sudah aman, tetapi Senior Chen merasa firasat buruk di dalam pikirannya. 不想的月本，应该。 不会吧？ Wang Chan mengeluarkan rune penguncang bumi, berniat meratakan seluruh tambang. Jongwoo meminta nggak melakukannya karena semua kekayaan di dalam tambang akan sirna. Tetapi Wang Chan yang sudah dipenuhi dendam pada Han Li nggak mempedulikan hal tersebut dan tetap merilis rune penguncang bumi. 去死吧，鼠辈！这汉地府，快跑！ Lihat Wang Chan menggunakan teknik penguncang bumi, pasukan sekte roh hantu dan Jongwoo pergi menjauh. Di sisi lain, aliansi 7 sekte menyadari sekte roh hantu menggunakan rune penguncang bumi. Banyak dari mereka terkena reruntuhan tambang dan mati. Hanya orang-orang yang memiliki teknik pertahanan yang berhasil selamat. Melihat tambang benteng keluarga Yan rata, Wang Chan terlihat ketawa sangat puas. Jongwoo merasa kalau si Wang Chan ini udah gila. 来了，都疯了。 Lalu Jongwoo meminta seorang prajurit yang sedang mengevakuasi mayat mendekatinya. Dia menanyakan seseorang dari sekte lembah Wang Feng. Ciri-cirinya tinggi dan berambut panjang. Dia adalah Han Li. Prajurit ini berkata kalau dia nggak menemukan orang yang dimaksud Jongwoo, tapi dia membisikkan sesuatu. 就是你。 Lalu Jongwoo melapor dan memberi selamat pada Wang Chan. Dia berharap orang bermarga Li ditemukan, tetapi bukan yang itu yang dilaporkan Jongwoo. Lantas mengapa kau mengucapkan selamat, ucap Wang Chan. Dia ingin melihat Han Li hidup atau mati. 难道抓到了我说了，活要见人，死要见尸。 Jongwoo berkata kalau mereka sudah menelusuri tambang dan bertanya pada beberapa faksi, tetapi nggak ada orang yang bermarga Li. Tetapi Wang Chan yakin kalau Han Li di sana karena dia orangnya sangat licik dan berhati-hati, ucapnya. 不可能，这如果不在，那定是跑了。 Di dalam hatinya, Jongwoo berkata kalau dia nggak bisa membiarkan Wang Chan tahu kalau dulu pernah melepaskan Han Li dari ujian tanah terlarang. Jongwoo kembali memberi selamat karena mereka menemukan tambang benteng keluarga Yan dan banyak batu roh di sana. Dengan pencapaian besar ini, Master Sekte pasti tak akan berkata-kata lagi di hadapan Wang Chan. Setelah itu, Wang Chan meminta semua batu roh dibawa pulang dan dia pun pergi. 好的，上主，小的知就去找。 门内正在急用之际，恭喜少主，又是大功。不过要贺喜少主的是另有其事，那就全都装上，带走吧。哎，恭送少主。
这鬼地方一刻也不想待。都给我手脚麻利点，快走，统统快走！ Di sisi lain, terlihat Hanli yang berhasil selamat dari reruntuhan tambang. Hanli memasukkan salah satu kadal gurun pelacak miliknya, dan di sisi lain, salah satu kadal gurun milik Hanli berhasil menemukan keberadaan Lu Tianmeng dan Xuan Li. Aliran iblis benar-benar gila menggunakan run penguncang bumi ke tambangku. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Ucap Lu Tianmeng. Di sisi lain, Xuan Li berkata, saudara Lu bisa tenang karena keuntungan dari perjalanan hari ini sangatlah besar. Yang dikatakan Xuan Li emang benar, tetapi kita belum menemukan jalan keluarnya. Padahal sudah berjalan cukup lama, ucap Lu Tianmeng. Lalu Lu Tianmeng berkata pada dua muridnya untuk nggak memberitahu tentang hari ini pada siapapun. Kalau memberitahu, maka akan ada konsekuensinya. 出去以后，今日之事断不可让他人知晓。把嘴巴给我闭紧点，要是让我知道谁多嘴。 Di sisi lain, Hanli menggunakan boneka kadal gurun miliknya masih mengamati dan menguping pembicaraan Lu Tianmeng dan Xuan Li. 点击手，先避开他们吧。是。小心有命中没命花。明日虽好。 Tapi ternyata Xuan Li menyadari keberadaan Hanli di sana. Akhirnya Hanli mengakui kalau dia ada di sana. Di sisi lain, Lu Tianmeng meminta Hanli untuk segera keluar dan menemui mereka. 正是我和轩辕兄弟在此，原来是韩师弟啊，可以过来一叙。 Senior Lu, Senior Xuan, baguslah kalian baik-baik saja, ucap Hanli. Adik Han memang hebat, seperti yang kukatakan, dia pasti punya cara untuk melarikan diri, ucap Lu Tianmeng. Apa kau melihat orang lain sepanjang jalan? Ucap Xuan Li bertanya. 韩师弟肯定有保命的手段。 Sebelumnya saat terjadi guncangan, Hanli nggak bertemu siapapun dan langsung melarikan diri, ucapnya. Hanli berkata lagi kalau dia memiliki sebuah teknik khusus dari lembah Huang Feng dapat menemukan satu sama lain saat krisis. Padahal itu hanya karangan Hanli supaya Lu Tianmeng dan Xuan Li lebih berhati-hati padanya. Sebelum pamit pergi, Hanli berkata kalau akan mencari Senior Chen. 实力高深莫测，就先走一步了。 Lu Tianmeng berpura-pura kalau dia mengetahui teknik khusus yang dimiliki sekte lembah Huang Feng. Karena adik Han sudah di sini, bagaimana kalau ikut kami saja, ucapnya. 行动吧。 Benar sekali, mari kita bergerak bersama. Dengan begini, kita bisa saling menjaga satu sama lain, ucap Xuan Li dan Lu Tianmeng. 我们彼此之间也好有个照应。 Dengan sangat terpaksa, Hanli pun harus ikut dengan mereka. Tetapi di dalam hatinya dia berkata kalau berjalan bersama kalian tidak aman. Mereka pasti akan membunuhku setelah menemukan jalan keluar. Jadi Hanli harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. 要想个办法摆脱他们。 Tiba-tiba di perjalanan mencari jalan keluar, terdengar suara teriakan dari salah satu murid Sekte 7 Aliansi. Setelah melihat ke tempat kejadian, Lu Tianmeng meminta mereka semua untuk segera mengikutinya. Meneruskan episode sebelumnya, diperlihatkan cerita beberapa tahun yang lalu ada seorang kultivator seorang diri tersesat di dalam tambang benteng keluargayan. Tetapi tiba-tiba dia diserang oleh monster laba-laba penghuni tambang tersebut.
Kembali ke Hanli dan yang lainnya dipimpin oleh Lu Tianmeng, mereka pergi ke arah sumber teriakan yang baru aja didengar. 你们看， Lu Tianmeng meminta muridnya untuk periksa tempat tersebut dan dia menemukan seorang kultivator tewas digantung oleh jaring laba-laba di atas sana. Tetapi tiba-tiba murid Lu Tianmeng menghilang karena telah ditangkap oleh monster laba-laba. Lu Tianmeng meminta Hanli dan yang lainnya berikan pencahayaan ke sekitar gua supaya dia bisa menemukan muridnya yang tiba-tiba menghilang. 4 kultivator yang tersisa menembakkan sihir cahaya ke atas gua mencari keberadaan monster laba-laba, tetapi nggak menemukan apapun di sana. Tiba-tiba Lu Tianmeng melihat muridnya sedang digulung oleh jaring laba-laba. Tanpa banyak berpikir panjang lagi, dia langsung menyelamatkannya. Setelah itu, sang monster laba-laba menunjukkan dirinya menyerang mereka berempat. Monster tingkat 4 laba-laba giok putih mengapa bisa berada di dalam kedalaman tambang, ucap Lu Tianmeng. Tiba-tiba laba-laba tersebut menyerang. Kali ini murid dari Xuanli tewas oleh laba-laba tersebut. Hanli dan yang lainnya masih mencoba menghindari serangan dari laba-laba. Monster ini sangat cepat, mereka nggak bisa melarikan diri dari sana. Jadi Lu Tianmeng meminta Hanli dan Xuanli untuk menyerang bersama. Setelah berhasil dengan serangan gabungan, tiba-tiba monster laba-laba menyerang Lu Tianmeng dengan jaring miliknya. Dengan energi spiritual miliknya, Lu Tianmeng mengendalikan pedang kecil berhasil meloloskan diri. Adik Han, saudara Li, trik apa yang kalian miliki? Cepat keluarkan, ucap Lu Tianmeng. Teknik tanah runcing dirilis oleh Lu Tianmeng. Lalu artefak sakti kantong penyimpanan dirilis oleh Lu Tianmeng dan berhasil menangkap sang monster laba-laba. Xuanli memberi pujian pada Lu Tianmeng, monster tingkat 4 tak berdaya. Saudara Lu memang pantas menjadi master pengendali binatang, tapi ternyata monster laba-laba berhasil meloloskan diri. Dia berevolusi menjadi laba-laba giok darah. Kali ini monster laba-laba kembali menyerang dengan kekuatan dan kecepatan yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Teknik es runcing dirilis oleh Xuanli, tetapi nggak bisa menghentikan serangan dari monster laba-laba tersebut. Hanli berhasil menusuk perut sang laba-laba menggunakan pedang bilah 8 miliknya. Dibantu Xuanli dan Lu Tianmeng mencoba menghentikan pergerakan monster laba-laba. Tetapi serangan mereka masih belum cukup untuk menghentikan laba-laba giok darah.
Tiba-tiba monster laba-laba menyerang Han Li. Xuan Li dan Lu Tianmeng bertukar pandangan memberi kode untuk mencoba membunuh Han Li. Lu Tianmeng merilis teknik batu runcing mencoba membunuh sang monster laba-laba sekaligus Han Li di sana. Kali ini lonceng penutup langit dirilis oleh Xuan Li. Untungnya Han Li sekali lagi bisa menghindari upaya pembunuhan yang dilakukan Lu Tianmeng dan Xuan Li padanya. Keterampilan adik Han memang sangat hebat, ucap Lu Tianmeng. Saudara Xuan Li, kau tahan dulu binatang ini, aku akan menghancurkannya dengan rune, ucap Lu Tianmeng. Rune balok penghujang langit dirilis oleh Lu Tianmeng. Di sisi lain, Han Li merasa ada yang gak beres dengan kedua orang ini sedari tadi. Lu Tianmeng tiba-tiba menyerang Han Li dan Xuan Li berniat membunuh mereka berdua. Tetapi sayangnya Lu Tianmeng kena serangan fatal dari laba-laba giok darah di belakangnya. Karena Xuan Li sengaja telah melepas teknik lonceng penutup langit miliknya. Sebelum ajalnya tiba, Lu Tianmeng mengeluarkan kekuatan spiritualnya, menjatuhkan reruntuhan dari atas goa, berniat membunuh Xuan Li. Tetapi Xuan Li berhasil selamat dari reruntuhan yang disebabkan oleh Lu Tianmeng. Adik Han, keluarlah, ucap Xuan Li. Han Li berkata, kau membiarkan laba-laba itu keluar terlebih dahulu. Bahkan tidak ragu saat saudara Lu mati menyedihkan. Aku hanya melakukan beberapa trik dan itu tidak berlebihan. Aku pikir adik Han tidak sesederhana itu kelihatannya. Tidak seperti sampah yang sok pintar, di otaknya hanya ada batu roh, ucap Xuan Li. Lalu Xuan Li menceritakan kisahnya beberapa tahun yang lalu. Saat itu dia tersesat di tempat ini. Dengan bayaran tangan kirinya, dia menemukan formasi di tempat ini. Lalu Xuan Li berpikir akan kembali ke tempat ini mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Ternyata pria di awal cerita yang tersesat di tempat ini adalah Xuan Li. Dia menemukan miliaran batu roh, tapi sialnya bertemu dengan monster laba-laba. Xuan Li entah bicara apa pada Han Li. Dia perlahan mendekati Han Li berharap Han Li mau menjadi sekutunya. Tetapi Han Li yang udah sering melihat pengkhianatan di dunia kultivator perlahan mundur dan menjauh dari Xuan Li. 韩师弟，你有没有想过，那里的妖兽长什么样，有什么神奇的功法？ Lupakan, aku awalnya berpikir aku dan adik Han tipe yang sama, ucap Xuan Li yang tiba-tiba menghilang menggunakan teknik benang tak terlihat. Di sisi lain, laba-laba giok darah semakin mendekati Han Li. 那就只能麻烦你继续陪着孽畜玩了。放心，同行一场。 Han Li kembali harus bertarung dengan laba-laba giok darah. Dia merilis artefak pedang 8 bilah miliknya. Xuan Li, kemana? Aku harus menemukan orang ini, ucap Han Li di dalam hatinya. Ketika Han Li masih mencoba menghindari serangan laba-laba giok darah, dia diserang oleh Xuan Li dari tempat yang tak terlihat. Dan Han Li jatuh ke dalam genangan air di dalam gua tersebut. Han Li berhasil selamat. Kali ini dia mencari keberadaan Xuan Li yang menghilang. Akhirnya Han Li berhasil menemukan lokasi persembunyian Xuan Li.
Setelah itu Han Li mengeluarkan beberapa boneka kadal gurun miliknya untuk mengalihkan perhatian monster laba-laba giok darah. Dia langsung kembali mengeluarkan pedang 8 bilah miliknya dan menyerang Xuan Li. Lonceng penutup langit kembali dirilis oleh Xuan Li. Tiba-tiba Han Li mengeluarkan artefak sakti pertahanan cermin kondensasi hijau miliknya. Xuan Li mengenali artefak sakti ini karena itu milik adik seperguruannya yang tewas di dalam ujian tanah terlarang oleh Han Li. Teknik hujan es dirilis oleh Xuan Li untuk menyerang Han Li. Tetapi tiba-tiba Xuan Li diserang oleh laba-laba giok darah dari belakang. Ini trik yang sama dilakukan Xuan Li ketika dia membunuh Lu Tianmeng. Setelah itu terlihat Han Li yang memasukkan kembali boneka kadal gurun miliknya. Menggunakan boneka untuk menarik laba-laba, perhitungan yang bagus. Aku tak bisa menang darimu, ucap Xuan Li yang akhirnya tewas. Dan di episode selanjutnya, kita akan disajikan pertarungan antara Lord Han Li melawan monster laba-laba giok darah. 我说朱兄，咱们要不商量商量？ Pertarungan antara Han Li dan laba-laba giok darah tak terhindarkan lagi. Pedang bilah 8 dirilis oleh Han Li. 咱们要不商量商量？ Sayangnya serangan pedang 8 bilah milik Han Li nggak bisa menembus pertahanan laba-laba giok darah. Kali ini 6 boneka kadal gurun dikeluarkan sekaligus mencoba menyerang sang laba-laba giok darah, melemahkan pertahanannya. Lalu Han Li ikut menyerang menggunakan sihir bola api, dibantu boneka kadal gurun menembakkan sihirnya. Perlahan tapi mantap, pertahanan laba-laba giok darah perlahan demi perlahan mulai melemah. Han Li kembali menyerang menggunakan artefak sakti miliknya, Cakar Naga Hitam, yang dia dapatkan dari ujian tanah terlarang bersama Nan Gongwang. Akhirnya kali ini pertahanan dari laba-laba tersebut mulai memudar. Setelah itu, Han Li mengeluarkan salah satu artefak sakti yang lainnya, teknik pedang raksasa yang berhasil menembus kepala monster laba-laba giok darah, dan dia pun tewas oleh Lord Han Li. Setelah itu, Han Li mengambil barang-barang dari Lu Tianmeng dan Xuan Li. Beberapa artefak sakti didapatkan. Miliaran batu roh hasil rampasan Lu Tianmeng juga didapatkan Han Li. 这灵石，还真不少。得了这么多新法器，
得谨慎使用。此人击。 Yang paling berharga, Hanli mendapatkan 2 buah telur laba-laba giok darah yang nantinya bisa dijadikan hewan spiritual oleh Hanli. 可以培养出来当做灵宠，白玉蜘蛛的卵。 Di sisi lain, lembah Huang Feng terlihat gurunya Hanli ditemui oleh Master Hong Fu. Guru Li menyalahkan dirinya sendiri karena mengirim Hanli dan Dong Xuan-er ke benteng keluarga Yan. Master Hong Fu adalah keluarga dari Dong Xuan-er. Bagaimana dengan muridmu? Ucap Master Hong Fu bertanya. Hanli belum lama berada di sekte ini, tapi biasanya dia sangat berhati-hati. Wan He juga sangat memuji dia, ucap Guru Li. Menurut Master Hong Fu, kalau Guru Li nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Dia yakin kalau sekte nggak memerintahkan Guru Li agar tidak bertindak gegabah, dia pasti akan mengirim beberapa orang tim penyelamat. 轻举妄动，估计你早就冲上去兴师问罪了。 Tapi yang ditakutkan Guru Li adalah Dong Xuan-er karena ini pertama kalinya dia pergi keluar dari sekte lembah Huang Feng. 这次也有保命手段吧？ Kembali ke Hanli di goa pertambangan, dia menemukan formasi yang sebelumnya dikatakan oleh Xuan Li. Dia berkata, kami berlatih begitu lama, tentu harus pergi dan melihat dunia luar. Adik Han, apakah kau pernah berpikir apa yang ada di luar dunia ini? Ucap Xuan Li sebelumnya. 总要去见见外面的天地吧。韩师弟，你有没有想过，这方天地之外有什么？ Menurut Hanli, kalau formasi ini digunakan untuk teleportasi jarak jauh, sayangnya ujung batu formasi ini hancur. Di sana Hanli menemukan mayat seorang pria dengan token perintah tetua di tangannya dan beberapa pil sakti penambah stamina para pria sepertinya. 大魔衣，这又是什么？弹药吗？ Setelah itu, Hanli memakamkan mayat Xuan Li, Lu Tianmeng dan kedua muridnya di tambang benteng keluarga Yan. 归于尘土吧。 Jika formasi teleportasi ini dapat diperbaiki, dapat disimpan sebagai jalan darurat. Jadi sebelum pergi dari sana, Hanli menyegel tempat tersebut. Jadi hanya dia yang mengetahui formasi teleportasi. Setelah itu Hanli berniat keluar dari goa tambang keluarga Yan. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang tak asing di telinganya memanggil nama Hanli. 师弟吗？ Ketika Hanli menggali tumbukan reruntuhan, dia menemukan sepasang kaki putih tanpa tai lalat di sana. Dia adalah Senior Chen. Lalu Hanli memberikan sebuah pil penambah stamina untuk memperkuat pondasi pada Senior Chen yang masih lemas nampaknya karena terkubur reruntuhan. 知之前，你先服下云花，这是固本培元的丹药。 Kesan Hanli pada Senior Chen sepertinya cukup membekas di dalam hatinya karena Senior Chen adalah wanita yang merenggut ciuman pertama Hanli ketika dia menyelamatkan Senior Chen yang akan dibunuh dan dienak-enak oleh si kampret Yun Feng. Tetapi Hanli nggak bisa membiarkan Senior Chen di tempat seperti ini, jadi dia menggendongnya menuju luar tambang. 陈师姐，你醒了。 Di tengah perjalanan, tiba-tiba Senior Chen bangun dari pingsannya. Dia menceritakan dua pemimpin yang menghilang di tengah pertempuran, Xuan Li dan Lu Tianmeng. Aku duga mereka harusnya mencuri batu roh dari tambang benteng keluarga Yan, ucap Senior Chen. Jika mereka selamat, mungkin akan menyembunyikan diri selama beberapa waktu. 但也要隐姓埋名一段时日了。 Hanli merasa beruntung karena Senior Chen berpikir seperti itu. Padahal Xuan Li dan Lu Tianmeng telah tewas di pertempuran sebelumnya. Senior Chen berkata, sebelumnya karena hubungan Senior Chen dan Yun Feng, sepertinya Hanli memiliki kesan yang buruk padanya. 陆师兄的事，你可能对我有些看法。
Sebagai putri tetua dari keluarga Chen, ada beberapa hal yang tak bisa disebutkan, ucap senior Chen. Tapi Han Li meminta untuk nggak membahas masalah itu lagi. Di dalam hatinya justru dia bersyukur senior Chen hanya mengingat bagian itu saja, karena diberi pil pelupa ingatan oleh Han Li. 没有全部记起来。 Setelah itu senior Chen meminta Han Li menurunkannya. Ternyata dia mau menyembuhkan luka di tangan kirinya Han Li. Saat adik-adikku terluka sedang bermain, aku yang biasa membalut luka mereka, ucap senior Chen, yang akhirnya Han Li dan senior Chen pun berhasil keluar dari gua tambang tersebut tanpa melakukan hal yang menyenangkan. Aduh. Tiba-tiba senior Chen mengucapkan terima kasih pada Han Li karena tadi dia membantunya menguburkan rekan seperguruannya yang tewas karena reruntuhan tambang. 陈师姐， Han Li meminta senior Chen untuk segera pergi dari sini sebelum malam, mungkin sampai di wilayah 7 faksi. Senior Chen hanya mengangguk setuju karena luka-lukanya telah lumayan sembuh. 我们尽快上路吧。 Han Li dan senior Chen terbang menggunakan artefak sakti perahu milik Han Li. Senior Chen berkata kalau artefak perahu Han Li ini sangat bagus. Selain artefak perahu milik sekte, aku tak pernah menaiki perahu terbang secepat ini, ucapnya. 除了门派的宝船，我还没坐过这么快的非洲呢。 Di tengah perjalanan, Han Li kembali memberi pil penyembuh untuk senior Chen, tetapi ternyata itu pil pelupa ingatan dengan dosis 2 kali lipat dari sebelumnya, dan senior Chen pun pingsan. 无妨，是不是伤势还没有恢复？看你一直无法入定，我这里有一些疗伤丹药，你服下后再调息几个时辰吧。 Lalu Han Li meminta maaf pada senior Chen yang pingsan karena memberinya pil pelupa ingatan untuk yang kedua kalinya. Berharap dia melupakan kejadian hari ini. Lalu Han Li meletakkan senior Chen yang pingsan di pepohonan berlubang. Dan sepertinya kali ini Han Li akan kembali ke sekte lembah Huang Feng. 就在此吧。不过大战刚起，局势未明。 Cerita berlanjut 1 tahun kemudian, terlihat beberapa boneka kadal gurun milik Han Li mengejar seorang kultivator dari sekte iblis. Seorang kultivator iblis ini nggak bisa mengalahkan 3 boneka kadal gurun milik Han Li, tetapi ternyata di sana ada Han Li yang diam-diam memasang jebakan dan berhasil menangkap sang kultivator sekte iblis tersebut. Setelah itu pria tersebut dibiarkan tewas disiksa oleh 3 boneka kadal gurun milik Han Li. Di sini diberitahu kalau saat ini Han Li berada di tingkat tahap pembangunan pondasi tingkat menengah. Setelah itu Han Li kembali ke dataran Jiangwu. Camp aliansi 7 sekte berkumpul melawan kultivator sekte iblis. Karena nggak mau terlalu mencolok, Han Li menggunakan artefak sakti terbang yang dia dapatkan dari sekte lembah Huang Feng saat pertama kali dia resmi menjadi murid. Gak disangka Han Li bertemu dengan senior Chen yang ditemani 2 kultivator keluarga Chen. Mereka berdua menghina Han Li karena dia memakai atribut pemula.
Misalkan gini, lu main game RPG, awal-awal kan dikasih perlengkapan kelas newbie. Nah, kira-kira begitulah atribut Hanli saat ini. Sudah setahun berlalu, sepertinya pil pelupa ingatan Hanli berhasil. Lalu Hanli masuk ke sebuah tenda aliansi 7 sekte. Kali ini kultivator tahap pembangunan pondasi dan kondensasi ki lebih banyak dari sebelumnya. Dan ternyata senior Chen beserta kedua kampretnya memasuki tenda yang sama. Senior Chen dan dua kampretnya tiba-tiba memberi salam pada tetua keluarga Chen dan memberi sebuah topeng kultivator iblis sebagai tanda kalau mereka berhasil membunuh sang kultivator iblis tersebut. 咱们陈家的年轻一辈里啊，也就你还算是懂点礼貌。不错不错。哦。 Dengan bangganya kampret satu berkata mereka bertiga berhasil membunuh satu kultivator iblis di tahap pembangunan pondasi. Si kampret dua lebih songong lagi. Dia berkata menghadapi beberapa master iblis sendirian. 我一个人对着好几个魔道高，亏我们配合不见，是不是表妹啊？可 Tapi tiba-tiba senior Chen dan dua kampretnya ini kena mental karena Hanli mendapatkan 5 topeng seorang diri, bahkan salah satunya tahap pembangunan pondasi. Lalu tetua Chen memberikan Hanli slip giok sebagai kontribusinya membunuh pasukan sekte iblis. 拿去，这是你的军功玉简。 Yang bisa ditukar dengan batu roh atau pil penambah stamina para pria. Setelah itu Hanli beranjak pergi, tetapi tiba-tiba disapa oleh senior Chen. Kita sudah lama tak bertemu selama bertahun-tahun, ucap Hanli. Aku sudah lama tak mendengar kabar darimu. Basis kultivasi adik Han semakin meningkat saja. Selamat karena telah membunuh kultivator tahap pembangunan pondasi, ucap senior Chen. 祝贺你，也斩获了一名筑基期魔修。 侥幸而已。 Si kampret dua berkata kalau mereka sudah 2 kali membunuh tahap pembangunan pondasi. Sepertinya Hanli baru pertama kali, ucapnya. Hanli si polos nan baik hati memberi selamat dan beranjak pergi dari tenda tersebut. Lagi pula anak bangsawan tetaplah berbeda dengan manusia biasa, ucap Hanli di dalam hatinya. Kedua kampret ini bahkan menghina gurunya Hanli, yaitu Guru Li dari lembah Huang Feng. Tetapi diberi peringatan oleh senior Chen, Guru Li kultivator hebat yang tahap kultivasinya berada di tahap formasi inti. Jangan sampai membuat keributan di antara junior, ucap senior Chen. 两位师兄慎言。陈师妹说的是。 Kampret dua berkata, dilihat dari pakaian anak ini, sepertinya dia miskin. Hanya membunuh kultivator tahap pembangunan pondasi saja sudah bangga. Tetapi tiba-tiba, tetua Chen membanting catatan kontribusi partinya senior Chen dan dua kampret ini. Bahkan mengusir mereka. 就是。好，这是你的战功记录。好了，赶紧走吧。 Dua kampret ini bertanya mengapa tetua Chen lebih baik pada orang lain dibandingkan pada mereka yang satu keluarga. Jangan-jangan anak ini ada hubungannya denganmu. Omong kosong apa yang kalian bicarakan, ucap tetua Chen. Mengapa dia bisa bersikap baik pada Hanli? Karena ini ke-17 kalinya Hanli membunuh kultivator tahap pembangunan pondasi. Apa mungkin aku harus menyambutmu dengan senyuman yang harus membunuh satu kultivator membutuhkan 3 orang? 樊小友，这已经是第17次击杀筑基期魔修了，难不成还要我这老朽笑脸相迎吗？ Jika kau berteman dengan dia, ajak dia untuk bergabung. Orang yang tahu bersikap rendah hati, masa depannya tak terbatas, ucap tetua Chen. Menurutnya Hanli sebanding dengan 2 sampah ini yang hanya mengandalkan latar belakang keluarga bangsawan. 是眼高手低的飞武强多了。汉师弟，你到底？ Di sisi lain, Hanli terlihat akan memasuki tenda tempat dia istirahat. Tetapi tiba-tiba dia diserang oleh salah satu seniornya di sekte lembah Huang Feng.
Senior Song terlihat bangga pada juniornya Han Li, padahal dia menekan aura keberadaannya, tetapi Han Li masih mengetahuinya. Senior Song yang gak terima tadi kalah menginginkan pertarungan ronde kedua, tetapi ditolak oleh Han Li. Han Li berkata kalau dia sangat lelah kali ini, jadi gak mungkin bisa mengalahkan Senior Song. 师弟刚巡逻回来，身心俱疲，真打起来打不过你，你下回再这么闹我，搞不好一个不小心。 Setelah itu Senior Song meminta Han Li segera membersihkan diri karena guru meminta Han Li untuk menemuinya. Yang ternyata nggak hanya guru Li berada di sana, masih ada Senior Liu, adikku dan adik Zhong, ucap Senior Song. 还有刘师兄、武师弟和钟师。 Melihat banyaknya murid inti datang, sepertinya pertarungan di sini semakin sengit saja, ucap Han Li. Setelah itu Han Li mandi susu mempertampan dirinya. Dia dan Senior Song menemui 3 seniornya di sekte lembah Wang Feng. Ada Wu Xuan, Zhong Weiniang, dan Liu Jing. 六师兄，七师姐，你们也到进攻园。 Tiba-tiba Senior Liu memuji Han Li atas prestasinya kali ini. Walaupun Han Li terbilang baru, tetapi sudah menjadi pusat perhatian di aliansi 7 sekte, yang membuat reputasi guru lembah Wang Feng baik di mata sekte lain. Senior Zhong menambahkan, bahkan Master Hong Fu juga memuji Han Li. Senior Liu meminta Senior Wu menyapa Senior Song dan Han Li, tetapi tiba-tiba setelah menyapa Han Li, dia beranjak pergi. Menurut Senior Zhong, kalau mungkin penyebabnya Dong Xuan-er belakangan ini nggak memperhatikan dia. Ya karena Dong Xuan-er udah baper sama Han Li si polos dan baik hati, anjay. 可怜的家伙。由他去吧。 Ya tentu saja, karena insiden benteng keluarga Yan, Han Li mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Dong Xuan-er di sana. Han Li bertanya apa adik Dong Xuan-er berada di sini. Menurut Senior Zhong, kalau dia masih dilarang oleh Master Hong Fu. Han Li udah setahun di daratan Jingu dan gak menemuinya. Tentu saja dia marah pada Han Li. Jadi Senior Zhong gak mau memberitahu Han Li informasi apapun mengenai Dong Xuan-er padanya. 现在终于想起他啦。 Han Li berkata kalau hubungan dia dan Dong Xuan-er biasa saja, hanya pernah pergi melakukan misi bersama. Senior Liu meminta Wei Niang untuk tak menggoda Han Li lagi. Sepertinya Han Li ini lebih fokus melawan sekte iblis ketimbang mengurusi cinta monyet. Lalu Han Li bertanya pada Senior Liu mengapa gurunya memanggil Han Li untuk datang menemuinya. Senior Liu juga nggak mengetahui maksud gurunya, hanya menyuruh Han Li segera pergi ke camp sesegera mungkin, ucapnya. 山缺雨什么的。好，那韩立就先告辞了。 Setibanya di camp Guru Li, Han Li melihat gurunya sedang cekcok dengan pedagang artefak sakti Wang Yu. Dikarenakan harga peralatan di Wang Yu ini meningkat drastis, Wang Yu beralasan karena butuh biaya transportasi lagi untuk mengirim ke garis depan. Wang Yu adalah pedagang artefak sakti yang menjual pedang 8 bilah pada Han Li ditukar dengan rumput spiritual berusia 1000 tahun. Karena penyamaran Han Li saat itu seharusnya dia tak mengenalinya. Setelah itu Han Li duduk dan ditawari secangkir teh oleh Master Hong Fu. 别认吧，你当年开万宝楼的时候，我们师兄弟可都是资助了的。见过胡夫师傅。公平交易。 Ternyata Wang Yu dan Guru Li teman seangkatan di sekte, tetapi karena dulu Wang Yu nggak mampu membeli pil pondasi, kultivasinya tertahan di pembangunan pondasi, lalu memutuskan untuk menjadi pedagang artefak sakti. Di sisi lain, Guru Li telah menembus tahap formasi inti dan jadi salah satu guru besar di sekte lembah Wang Feng. Kemarahan Guru Li semakin menjadi-jadi, bahkan dia memakai kultivasinya untuk mengintimidasi Wang Yu. Karena dulu Wang Yu disponsori dan disupport oleh Guru Li dan lembah Wang Feng. Tiba-tiba Wang Yu meminta perlindungan pada Master Hong Fu. Guru Li diminta jaga sikapnya pada Wang Yu, tetapi Guru Li berkata, dengan basis kultivasinya, bagaimana mungkin aku menjaga sikap? Jika bersaing juga harus bersaing dengan orang lain. 切磋别的。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.